bisa berkomunikasi pada anak yang kurang berinteraksi kepada teman sebayanya? Maksudnya di dalam pembelajaran di dalam kelas Iya, ya. maupun di luar kelas. Memang ayah ini si Anita kurang ini kurang percaya diri penyendiri ya untuk bukan solusi atau upaya untuk mengatasinya. Yang pertama diberi tanggung jawab setiap kelompok ganti-ganti dan di dalam misalkan pembagian kelompok diberi peran semuanya harus ngomong gitu, harus presentasi lah minimal kalau bahasa namanya harus ngomong. Misalkan kalau ada di LKPD ya disebutnya presentasi hasil diskusi atau apa hasil pengamatan lingkungan misalnya. Jadi nggak ketua kelompoknya saja yang ngomong semua ya, bagian-bagiannya minimal adalah untuk menimbulkan kepercayaan dirinya ternyata aku mampu gitu kan. Paling dengan cara itu kemudian pendekatan secara personal juga ya, terus kepada teman-temannya ajak dan supaya ditekankan juga bahwa kita ini di kelas satu keluarga kedua setelah di rumah. Jadi dengan keluarga harus saling menyayangi, saling menghargai, saling terbuka. Dan adalah kemarin di awal mah dia ngomong gitu. Emang itu ketahuannya baru kelas 6 SD apa? Memang dari informasi dari kelas 5 berupa kan ini mau kelas 6. Jadi kamu ingin tahu dulu karakter anak-anaknya seperti apa. Ini kan kadang-kadang kan selalu diskusi apalagi yang kemarin kelas 5A misalnya. Dulu di kelas 6A ya, jadi informasi tentang anak itu dari dulu dari wali kelasnya dulu. Bagaimana ibu cara mengkondisikan situasi dalam kelas agar situasi dari kondisi di kelas itu lebih kondusif? Mengkondisikan siswa di dalam kelas ya. Yang pertama buat kesepakatan kelas dulu ya di awal. Jadi kesepakatan kelas setiap awal pembelajaran apa nih. Jadi nanti anak-anak yang melanggar lah katakan konsekuensinya apa. Kesepakatan kelas yang muncul dari anak-anak sendiri maunya seperti apa gitu. Kan kalau di sekarang lagi kan di kelas ya, kebetulan ibu pendamping ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dari kesepakatan, tapi kesepakatan kelas ini dibuat disepakati selalu di awal pembelajaran. Apa nih nanti yang akan berlangsung jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi tinggal kesepakatan kita seperti ini. Terus itu satu. Yang kedua apa tadi mengkondisikan ya supaya kita ini kalau dalam pembelajaran sehari ada yang sifatnya pembelajaran mandiri, ada juga yang kelompok, tapi ibu mah kebanyakan kolaborasi kelompok. Jadi anak tuh di meja tuh udah gitu. Ya posisi tempat duduknya udah selalu berkelompok dan tidak tetap kelompoknya seminggu sekali dirubah. Kadang-kala ada yang berdasarkan karakteristik anak, terus ada yang macam-macam ya keunikan anak tuh, ada yang lebih di kelas tinggi lah gitu ya, yang lebih aktif dijadikan duta sebaya, campur ada yang kelas rendahnya gitu, ada yang anak-anak yang jadi selalu mencari teknik metode strategi pembelajaran yang bervariasi. Apa ada faktor luar yang menghambat
si siswa tersebut susahnya untuk berinteraksi dengan teman. Maksudnya kayak dari keluarga mungkin. Ya faktor luar, faktor lingkungan keluarga. Tapi yang selama ini mah anak-anak yang di balik kelas ibu ya, justru kalau ketika di pembelajaran yang katakan malah harus melakukan diskusi ke depan atau yuk ceritakan apa yang sudah kalian lakukan, misalnya kaku gitu ya, susah untuk mengungkapkan ya si anak teh apa ide-idenya atau pendapatnya. Tapi ketika dengan teman-temannya ramai gitu, perasaan nggak ada masalah. Paling yang si anak itu yang satu orang itu, tapi dah ibunya sangat aktif komunikasi gitu, kalaupun di media. Mungkin emang pemahaman gitu. Ya, pembawaannya aja gitu. Tidak ada hal yang paling sahanya yang sudah, kalau anak-anak ibu ya, kalau anak-anak yang lain kan ibu belum. Iya. Oh, ibu megang kelas 6. Nah, kan kalau di SD mah iya guru kelas. Oh iya, satu. Kira nanti mungkin PJOK lebih banyak. PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. PJOK. Ada 14 nomor di sini. AB dengan ABC. AB ada yang ABC 360-an sisanya. Next, lanjut aja. Bagaimana anak-anak mengekspresikan diri mereka dengan cara yang kreatif saat berkomunikasi? Yang kreatif saat berkomunikasi tadi kan terutama tadi ya, ketika anak diminta apa, kalau diskusi dari mah rame, tapi ketika yuk ungkapkan apa pendapatmu, sekaku gitu ya. Nah, tidak saja hanya dengan ungkapan secara lisan, tapi juga bisa tertulis begini. Contoh seperti di akhir pembelajaran kita melaksanakan refleksi. Kalau apa nih yang kalian senangi pembelajaran ini, apa yang masih belum paham, terus penerapannya ke depan ini seperti apa, misalnya kita adakan refleksi. Kadang-kadang kalau anak susah gitu untuk mengungkapkan kata-katanya ketika diminta langsung secara lisan, di bahasa lisan, ya paling dengan bahasa tulis ya. Bisa juga pikirkan dulu, tuliskan dulu, nanti di video. Nah, memang dan juga selalu diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu, pertanyaan-pertanyaan yang supaya anak tuh ya mau dan tidak anak itu saja. Misalnya ada yang acung nih, kadang-kala bukan anak itu yang ditunjuk tapi anak yang diem. Terus selalu berusaha untuk dia bisa komunikasi apapun bentuknya. Selanjutnya, bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan siswa ketika siswa tersebut berkelahi? Berkelahi ya, paling nah itu tadi ada keyakinan kelas diantaranya dengan teman harus saling menyayangi, saling menghargai. Nah, kalau di SD kan tidak ada guru BP ya, guru kelas itu guru BP juga ya, tidak ada guru bimbingan khusus gitu. Sekarang dikenal ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu artinya bagaimana kita cara apa ya, mengatasi permasalahan-permasalahan pada anak, tapi dengan apa, ada 3 langkah itu disebut segitiga itu ya. Yang pertama memvalidasi dulu apa nih, kenapa kamu berbuat seperti itu gitu. Terus ya apa alasannya, apa penyebabnya gitu. Terus apa namanya, di ini ibu tahu kamu kesal misalnya ya gitu, tapi apakah itu dampaknya bagaimana gitu. Jadi dikasih pengertian lah semacam itu, dan akhirnya si siswa yang bermasalah itu akhirnya saling memaafkan. Tapi tidak ada perkelahian, jarang ya di situ mah. Tidak ada yang
Nggak seperti SD, SMP, SMA lah. Kalau SD mah cepat. perkelahian mah jarang lah. Paling masalah-masalahnya ya. Kemudian kita jarang juga ya. Di daerah mana nggak tahu, di kota kali daerah mah. Masih alhamdulillah masih kondusif dengan kebiasaan di sini yang menumbuhkan karakter kan gitu. Dengan pendekatan secara itu juga dipanggil keluar, tidak langsung menjas gitu. Oh kamu sama juga gitu. Jadi pasti ada aksi, ada reaksi gitu misalnya dari bapak. Bagaimana peran ibu dalam menghadapi siswa yang mempunyai karakteristik sering berbicara kasar gitu di luar sekolah maupun di Nah dalam itu pada sulit paling itu ya ini kebun binatang walaupun sudah berkali-kali. Nah juga ini harusnya ada Semua pihak harus oleh semua pihak. Memang seperti di kelas ibu kan tadi di awal ada keyakinan kelas berbicara sopan. Kalau itu bisa nanti dilihat ya di kelas ibu ada kesepakatan kelas untuk misalnya untuk anak-anak angkatan ini gitu berbicara sopan ini. Nah bagaimana nih kalau melanggar? Memang harus setiap gurunya memiliki komitmen untuk itu karena memang pengaruh lingkungan kadang-kala di sekolah ini, tapi kan di sini lingkungannya ada bukan pasar terminal tahnya gitu baru daftar kan ada di pasarnya ya bahasanya ini atau di lingkungan kota lah gitu. Ayo kita paling enak kebun binatang susah ya itu udah bukan saja anak-anak usia kalian kan kadang kalau ketemu teman biasanya, tapi hari bersama temennya karena kemana wedding gitu kan jadi semacam udah enak gitu padahal kan paling itu di seminar nggak ada yang kasar gimana gitu. Tapi kalau dalam kelas gitu suka ngomong kasar juga gitu. Atau sama temennya aja. Enggak, tapi mah ada betul kan ada kelas kenapa saya jawab B asik Kevin itu teh nyesok atau eta ge saya kayak aduh kadang-kadang masalah. Jadi memang kalau nggak ada guru nah gitu kan nggak ada yang mengawasi. Selanjutnya, bagaimana guru di sekolah dasar bisa bekerja sama lebih erat dengan orang tua untuk membentuk karakter anak-anak dan apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai kerjasama tersebut? Kerjasama dengan orang tua yang pertama sekarang ada mudah komunikasi ya, ada grup media sosial, grup WhatsApp lah, tiap wali kelas ada ya. Tetap walaupun sekarang sudah tidak belajar daring ya masih tetap dengan jadi ada grup anak-anak, grup orang tua. Kalau ibu nih ada grup khusus anak, ada grup orang tua. Mungkin yang anak bisa nebeng ke tidak semua anak difasilitasi itu kan gadget HP gitulah. Tapi orang tua mah pasti punya, pada umumnya pasti punya ya, nggak ada yang nggak punya pada suatu kebutuhan. Nah satu itu melalui komunikasi dan program-program kita di awal. Terus di awal pembelajaran juga ada komunikasi dengan orang tua, diundang ke sekolah di awal pembelajaran. Terus di tengah semester paling kalau khusus mengundang orang tua kalau ada hal-hal penting gitu ya, paling pembagian rapot gitu, memberitahukan perkembangan belajar mereka, walaupun kita juga melalui ini grup itu atau japri gitu ya, orang tuanya mohon bimbingannya gitu, anak ini diberitahukan apa
kelemahannya, apa yang harus ditingkatkan lah gitu. Misalnya teh kalau perkaliannya masih ini gitu. Terus selain itu juga kalau ada anak yang sangat-sangat bermasalah, paling kita mengisi dengan yang ada. Jadi itu mungkin beberapa angka konkretnya, dan belum juga nih diberitahukan pada kepala sekolah ada ide kan di sini ada kelompok belajar guru ya, kelompok belajar guru. Terus selalu itu kami berdiskusi lah gitu. Kita punya ide ya karena yang parenting gitulah. Ya. Jadi minimal 3 bulan sekali, walaupun tidak ada kegiatan ini pun orang tua yuk kita sama-sama mendidik gitu. Nah itu baru pasti keinginan bukan belum terwujud ya, ingin ada parenting dengan orang tua gitu. Bagaimana peran orang tua, karena tugas didik anak kan di sekolah mah terbatas waktunya, di rumah justru yang lebih banyak kan. Dan di sini juga banyak orang tua yang bekerja gitu nih, maksudnya jadi anak-anak teh tanpa pengawasan orang tua di rumah, terutama yang seperti itu ya, dari orang pasar kan, ibu bapaknya di pasar paling pulang sore. Terus yang di sini juga kenapa banyak siswa banyak yang di seputaran ini pegawai puskesmas, pegawai kecamatan kayak gitu kan, ikut gitu kan, jadi mereka orang tuanya pulangnya sore, Jadi nggak tahu aktivitas anaknya gitu. nah gitu ya. Jadi inginnya sih baru keinginan itu membangun. Kalau yang konkretnya tadi, yang konkretnya yang udah dilaksanakan intensif melalui grup WA, atau kita yang berkunjung, atau orang tuanya yang Orang tua suka ada yang nanyain, anak saya gimana? ada kalau yang orang tuanya mengerti kritis gitu, sanggup selalu bagaimana menyampaikan. Selain mereka menanyakan, kita juga melaporkan. Itu tiap kalau ngelakuin itu tiap Paling belajar apa? Ya, Per semester gitu. di awal pembelajaran, terus setelah berjalan, kalau saya selalu gini evaluasi pembelajaran setelah 1 bulan gitu ya, ke orang tua. Ternyata masih ada anak-anak yang belum tahu ini. Nah untuk anak-anaknya siapa kan gak enak gitu, jadi japri ini dulu bimbingannya kalau secara umum gitu ya. Masih ada Ini Bu, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap pendidikan karakter siswa usia SD, dan apa strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini? Ini ya pengaruh HP terutama ya, pengaruh HP memang itu juga menjadi permasalahan, bukan permasalahan kita saja, mungkin di semua anak-anak. Nah kalau di sini ada aturan tertentu boleh bawa HP untuk pembelajaran kalau untuk ke sekolah ya. Kalau di rumah kan di luar kendali kita ya memang tidak boleh, kecuali bapak ibu guru membutuhkan contoh. Seperti ibu saja ya, anak-anak selalu bikin tugas di kanva, di aplikasi-aplikasi gitu, ternyata anak-anak jadi wow gitunya tanpa diajarkan dia. Nah justru itu kita manfaatkan untuk mengeksplor kompetensi anak-anak juga, dan ternyata di luar ekspektasi kita ya. Anak-anak luar biasa. Yang kedua, memang sering juga bawa HP itu untuk pembelajaran bisnis, Google Form. Di sini sudah terbiasa seperti itu ya. Yang banyak guru muda ini bersama memanfaatkan ya. Kalau di sekolah memang masih dapat itulah. Kalau di rumah kan di luar dari gitu. Ada kesepakatan dulu bawa HP, ke orang tua juga bilang dulu anak-anak hari ini bawa HP, karena ada juga sih komit ya untuk ini pembelajaran, tapi kan terbatas gitu juga.
waktunya untuk MDK dan nggak tahu kita kuliah ke ini dulu kenyang dulu kamu nggak belajar gitu. Kalau ya memang itu suatu masalah juga, terutama ya selalu memberikan edukasi saja mungkin kalau kami ya kalau ada anak-anak bagaimana apa mulutmu harimau jarimu gitu lah ya bukan ini hati-hati paling edukasi itu aja terus orang tuanya juga edukasi dan apa ya gerakan supaya gini enggak antar sebarman 8 apa 6 apa sih jadi semua hentikan nah sehari teh selalu ya tapi kan kadang-kadang ya di sekolah bisa dikendalikan tapi di rumah kita susah lalu masalah kalau dari pihak sekolah paling seperti itu memberikan edukasi kalaupun bahwa itu untuk pembelajaran gitu dan dilarang ya selama bukan untuk pembelajaran dilarang ngemek gitu dilarang ngemek HP gitu kalaupun dia bawa ke sekolah dan ada yang suka bawa tiap hari itu yang menonton jauh minta dijemput dan terpantau jarang ya karena ada kesepakatan Terus itu kan kalau di HP itu kan ada sekarang tuh ada game gitu kan. Terus anak-anak yang suka game apa berpengaruh juga ke belajarnya? Justru kamu ada apa ML Mobile Legends Jadi berpengaruh nggak sih anaknya jadi malas gitu? tidak jelas gitu kan tapi seperti pada tugas-tugas rumah saya sendiri selalu memberikan dan ke orang tua selalu juga diberitakan mama-mama dan pasti dituntut mama-mama ya sekarang ada tugas ini mau dicek lalu gitu ya jadi maksudnya walaupun nggak banyak tapi ada waktu untuk belajar gitu supaya ke sekolah pun dia bawa mengerjakan tugasnya benar masalah gitu menghindari anak di rumah selama dan anak-anak yang suka main game memang ketika pembelajaran dengan itu memang artinya cepat gitu cepat kadang-kadang yang anak yang biasa secara kognitif lah kurang gitu tapi ketika kasih pembelajaran dengan kasih paling ibu paling itu tugas-tugas dengan presentasi boleh dengan dengan misalkan buat komik dari Canva yang biasanya yang ibu kuasainya hanya itu jadi seperti paling untuk visual fisis gitu ya sudah mulai diterapkan gitu. Dan ternyata anak yang biasa pun mampu gitu pemberian anak-anak udah berpikir Nanti sekarang iya kayak nama digital native udah dari lahir juga udah mulai udah ya gitu memang sebagai guru kita harus mengikuti perkembangan zaman anak-anak kita jangan yang anak-anak dibawa ke zaman ibu dulu gitu ya justru kita yang harus masuk ke zaman mereka jadi kami pun selalu berkolaborasi berdiskusi apa nih yang sedang hangat dan apalagi sekarang ada diwajibkan guru itu ada kelompok belajar selalu seminggu sekali berdiskusi tentang ya kalau itu cukup ibu ada itu mah hanya informasi sekelas di kelas ibu saja atas ya di kelas 6 ya kalau di tahunnya juga sekaligus orang tua dan memang kalau untuk orang tua di rumah nenek kemudian sebagai nenek mengarahkannya paling ini kalaupun dia mau main game diberi waktu ya karena mereka juga zamannya nggak bisa jangan sampai pegang sama sekali manja berikan juga dan diarahkan ke cucu itu karena kelas 1 lah
ke cucu itu coba ya main game-game edukatif lah gitu. Jadi di download dana kita itu game-game gitu. Paling itu yang saya lakukan kalau di rumah ada cucu. Dan ya alhamdulillah lah, nah mungkin banyak belajar justru dari situ walaupun malas baca. Nah justru ini yang jadi permasalahan saya, karena banyak main game jadi literasi bacanya terutama anak-anak teh kurang. Dan kembali lagi kepada masing-masing kan kadang-kadang anteng gitu Iya, nih, sampai anteng jadi- nah gitu kan. Tapi kebanyakan orang tua sekarang kayak gitu kan, kayak gitu. Supaya ada sepertinya sepertinya. Dan kalaupun itu apa kalau ada tugas di rumah menggunakan ini selalu minta izin dulu gitu. Lihatnya selalu saling mengedukasi lah kalau ada adalah WA tentang parenting gitu ya, sok di share orang tua paling gitu. Salah satu caranya ada kita sangat ini, tapi kan kembali lagi ke orang tua anak masing-masing gitu kan. Hanya ayah deh waktu itu udah Masih ngajak itu, masih motivasi lah si anak yang nggak aktif itu jadi aktif dalam berbelajar. Itu kan ada yang juga ada yang bisa melakukan, ada yang kurang bisa kan. Nah, gimana cara Bapak ngasih motivasi atau ajarkan ke si anak? Kalau di olahraga ya, itu kan yang namanya SD itu berat dasar ya, berat teknik. Kebetulan Bapak SBO juga dengan Pak Ayi itu dulu Bapak kata. Jadi penerapan khusus SD ya, itu ada kan psikologi anak belajar ya, itu terapkan dulu dari sana, apalagi kelas 1 lah. Kalau kelas 6 pun kelas atas seperti 6 SD itu harus banyak di permainan. Jadi kalau merujuk suatu inti itu contohnya dari poli misalnya, jadi tidak ujuk-ujuk kita kasih bola voli sebenarnya. Jadi kita cari dulu di modif dulu apa nih yang si anak itu bakal berkesenang. Itu yang kedua, kita harus tahu perilaku anak per orangnya. Tapi kan kayak SD ini kan banyak. Kayak mama aja. Berapa kita yang sekarang nggak ada ya? Itu sampai 70 orang. Kalau satu guru, walau kita perbaiki kayaknya nggak akan tidak tercapai. Itu yang belum harus kita lakukan. Harus mengajar, lihat dulu situasi di sana. Dari awal pun harusnya ada satu kali waktu lah saat ini tidak menutup kemungkinan ya mungkin orang tua dengan pendidikan yang ada di sekolah kan lain kadang berbenturan gitu ya. Contoh misalnya kalau di sekolah aturannya aturan kelas ya. Termasuk ibu yang bilang itu kesepakatan bersama itu aturan sekolah yang dibuat dulu kesepakatan bersama antara beda dengan aturan sekolah khusus. Kalau yang sekolah khusus mah perwakilan orang tua lebih dari itu guru kepala sekolah dan aturan lainnya. Jadilah aturan sekolah sama aturan kelas ada lagi gitu. Nah dibuatkan lah kesepakatan anak dengan orang tua dan kelas. Kan kalau saya biasa makanya nggak ada lah kelas istimewa ada perwakilan khusus kelas. Jadi kalau di dalam pembelajaran kebetulan ada dipakai kan sekarang juga kan
SGO dulu sama lah seperti hanya bukan sarjana ya. Kuliah juga sama seperti itu. Yang harus dibedakan sebenarnya SD itu relasinya sudah saja. Jangan diperlakukan sama dengan anak sampai SMA. Kebetulan teman bapak juga sama begini. Jadi ya di sana penerapannya itu kadang ada dua juga ya. Satu ada ujian prestasi, ada juga yang sesuai dengan kebutuhan, maksudnya belajar toh gitu ya. Coba contohnya kebutuhan USN. USN kan tolak belakang, karena kalau lihat di KBM sehari-hari kan judulnya juga berat dasar, bukan prestasi. Bukan prestasi kan di luar. Di ekskul kan nggak nyampe lah. Banyak yang anak-anak kecil itu nggak disalahkan. Saat-saat saja hanya pemerintah dari atas. Sampai sekarang mungkin ada